Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Naura Madani, NIM 180651100033, mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk tugas UAS mata kuliah Kemahiran Berkomunikasi, yaitu menjadi pemateri dalam sebuah webinar. Untuk selanjutnya, langsung kita tonton videonya. Hai semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik kan? Oke, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Semoga nantinya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya harap semoga seluruh peserta webinar dapat mengikuti acara webinar ini hingga di penghujung acara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penerapan budaya mengkonsumsi makanan bergizi untuk menjaga pola hidup sehat bagi anak usia dini. Nah, sudah dilihat kan sesuai dengan tema yang akan saya sampaikan. Jadi, nantinya kita akan mengetahui pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi, terutama untuk anak usia dini. Nah, apa yang saya sampaikan pada webinar kali ini yaitu sesuai dengan penelitian saya yang sudah saya lakukan selama beberapa bulan sebelumnya. Baik, selanjutnya langsung ke apa yang akan saya sampaikan. Nah, sudah dilihat di bagian latar belakang yang saya angkat dari penelitian saya, yaitu di mana seluruh masyarakat Indonesia kita kenalkan dengan pedoman 4 sehat 5 sempurna, di mana 4 sehat 5 sempurna ini kita jadikan acuan untuk tetap menjaga makanan yang kita konsumsi, yaitu tentunya tetap makanan yang bergizi. Nah, namun pada kenyataannya di Indonesia ini masih jauh dari kata baik dalam hal tersebut, baik dalam mengkonsumsi makanan yang bergizi ataupun dalam hal menjaga pola hidup sehat. Apa sih yang dapat menyebabkan hal tersebut? Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi makanan yang bergizi. Jadi di sini pengetahuan masyarakat Indonesia masih terbilang minim akan mengkonsumsi makanan yang bergizi ini. Penting atau tidak ini masih minim untuk pengetahuannya. Nah, yang kedua yaitu penghasilan yang dianggap kurang, di mana masyarakat Indonesia ini masih bisa dibilang kurang dalam hal pendapatan, yaitu tentunya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pada bagian identifikasi masalah ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi makanan yang bergizi. Sudah kita ketahui bahwa makanan yang bergizi ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi, kita tetap harus memperhatikan makanan yang kita konsumsi. Yang kedua yaitu kurang terpenuhinya gizi anak. Salah satu faktor penyebab kurang terpenuhinya gizi anak yaitu faktor pendapatan, di mana kurangnya pendapatan atau minimnya pendapatan yang kita hasilkan yaitu dapat membuat kita sebagai orang tua belum bisa memenuhi kebutuhan gizi anak. Yang ketiga yaitu kecenderungan masyarakat untuk memilih makanan instan. Nah, hampir seluruh atau sebagian masyarakat Indonesia ini lebih memilih mengkonsumsi makanan instan karena bisa dibilang terlalu lama, ribet untuk memasak masakan sendiri. Nah, sudah kita ketahui bahwa makanan instan ini belum tentu sepenuhnya gizinya itu baik bagi tubuh kita, dan sebagai orang tua kita tetap memperhatikan apa yang kita berikan kepada anak, baik dalam gizinya sudah cukup atau belum, dan kita juga harus menjaga apa yang kita nantinya berikan kepada anak. Nah, setelah kita mengetahui
latar belakang serta identifikasi masalah yang terdapat pada penelitian saya, di sini dapat ditarik dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menyusun pola makan yang ideal bagi anak usia dini. Yang kedua, yaitu bagaimana menerapkan pola hidup sehat dalam menjaga pola makan anak. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas beberapa poin penting yang berkenaan dengan teori pada penelitian yang saya angkat pada webinar kali ini. Yang pertama yaitu budaya. Nah, budaya di sini saya tidak memfokuskan pada kepercayaan atau hal-hal yang berbau tradisional, di mana kebudayaan di sini saya lebih memfokuskan ke arah pembiasaannya. Nah, menurut Kucoroningrat, budaya merupakan kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya budayana, di mana merupakan bentuk jamak dari budi yang dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal budi manusia. Nah, pada poin kedua ini yaitu mengenai makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi ini terdiri dari dua kata. Yang pertama, makanan. Makanan merupakan segala sesuatu yang digunakan atau dipakai manusia untuk bertahan hidup. Sedangkan bergizi ini memiliki kata dasar yaitu gizi, yang artinya sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi makanan yang bergizi ini merupakan makanan yang dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi tubuh kita. Nah, jadi kita ini harus memperhatikan makanan apa yang sudah kita konsumsi, apakah sudah bergizi atau belum. Nah, tentunya dengan kita mengkonsumsi makanan bergizi ini dapat memberikan manfaat yang lebih bagi tubuh kita, seperti sebagai sumber energi, zat membangun tubuh, dan dapat melindungi tubuh kita dari serangan penyakit. Kemudian untuk zat-zat yang kita butuhkan bagi tubuh kita yaitu antara lain karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air, dan serat yang digunakan untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Nah, poin selanjutnya yaitu pola hidup sehat. Pola hidup sehat merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua ketika kita menjalani sebuah kehidupan, mana pola hidup sehat ini merupakan suatu kebiasaan hidup yang berpegang pada prinsip menjaga kesehatan dengan tujuan memelihara serta menjaga kesehatan tubuh dan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sehat. Nah, dalam menjalankan pola hidup sehat ini tidak mudah. Hampir sebagian masyarakat lalai akan pola hidup sehat ini, di mana mereka lebih memilih mengkonsumsi makanan yang enak tanpa memperhatikan kandungan atau gizi yang terdapat di dalamnya, malas beraktivitas, malas bekerja, tidur yang nyenyak. Nah, hal tersebut dapat membuat manusia tersebut menjadi pribadi yang pemalas, kehilangan jati diri, dan tentunya bisa menyebabkan individu itu menjadi seseorang yang tidak sehat dikarenakan kurangnya mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, pola hidup sehat ini memiliki beberapa cangkupan, yaitu yang pertama pola makan. Nah, kita harus menjaga pola makan kita agar tetap teratur dan tentunya tetap bergizi. Yang kedua yaitu menjaga kesehatan pribadi, seperti kesehatan tubuh kita, seperti mandi, gosok gigi, dan menggunakan pakaian yang bersih. Yang ketiga yaitu istirahat yang cukup, di mana waktu istirahat yang cukup itu dilakukan ketika malam hari sekitar 7-8 jam. Dan yang keempat yaitu aktif berolahraga, di mana ketika kita memiliki waktu luang atau waktu senggang di rumah, kita bisa melakukan aktivitas untuk olahraga atau mengikuti senam dengan hal-hal yang bermanfaat lainnya, dan tentunya tetap menjaga pola hidup sehat kita.
Pada poin terpenting yang keempat, yaitu mengenai anak usia dini. Anak usia dini merupakan anak yang berusia 0 sampai 6 tahun, di mana pada masa ini sering kita sebut sebagai masa emas anak atau golden age. Yaitu, mengapa kita sebut sebagai masa emas anak? Karena pada masa itu perkembangan otak anak terjadi sangat cepat atau signifikan, sehingga kita sebagai orang tua harus bisa memanfaatkan fase itu atau masa itu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak, dan tentunya tetap memperhatikan perkembangan anak. Dan tentunya perkembangan anak terdiri dari 6 aspek. Yang pertama itu fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, nilai agama dan moral, serta seni. Jadi keenam aspek perkembangan itu harus sejalan dengan sesuai tahapan usianya. Kemudian jalur pendidikan anak usia dini, yaitu terdapat beberapa jalur pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan formal seperti TK, RA. Kemudian ada pendidikan non formal seperti KB, TPA, dan bentuk pendidikan yang sederajat. Kemudian yang ketiga yaitu ada pendidikan informal seperti pendidikan keluarga. Dan anak usia dini ini memiliki rasa ingin tahu yang besar. Jadi kita sebagai orang tua harus tetap mengawasi perkembangan anak. Setelah kita membahas mengenai beberapa kajian teori di slide-slide sebelumnya, sekarang saya akan membahas mengenai beberapa permasalahan yang saya temui ketika kita melakukan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana menyusun pola makan yang ideal untuk anak usia dini. Setelah saya melakukan observasi atau wawancara kepada salah satu narasumber, untuk hal menyusun pola makan, menurut narasumber saya, yaitu ketika kita memberikan makanan yang memenuhi standar 4 sehat, 5 sempurna, mana ketika kita memenuhinya tersebut tidak harus yang mahal-mahal. Jadi dapat dimulai dengan apa yang ada di sekitar kita, seperti kita memberikan sayuran, buah-buahan yang sederhana saja, itu sudah tidak apa-apa. Tentunya gizi yang ada pada sayuran dan buah-buahan itu sudah terpenuhi atau memang sudah cukup untuk anak. Dan tentunya diusahakan untuk ketika kita mengolah suatu makanan, diusahakan lebih baik untuk mengolah makanan sendiri daripada makanan instan, karena sempat ada kejadian di mana salah satu anak narasumber saya itu mengalami gangguan pencernaan, yaitu usus buntu, dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua ketika anak membeli makanan di luar sekolah. Nah, jadi hal tersebut dijadikan orang tua sebagai pembelajaran untuk anak yang kedua. Semoga dengan begitu anak yang kedua tidak mengalami hal yang dialami oleh anak pertama. Dan tentunya setelah kejadian itu, pengawasan orang tua itu lebih ditingkatkan lagi kepada si anak. Setelah kita mengetahui bagaimana cara menyusun pola makan yang ideal, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara menerapkan pola hidup sehat dalam menjaga pola makan anak. Hal tersebut sudah saya tanyakan kepada narasumber dan dapat saya tarik kesimpulan dari pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu dengan cara memperhatikan kandungan makanan yang dikonsumsi anak. Nah, makanan yang dikonsumsi anak itu sudah bergizi atau belum, kandungannya baik atau tidak untuk tubuh kita gitu. Apakah mungkin nantinya
kandungan yang terdapat di dalam makanan itu jauh dari kata baik, atau bahkan bisa dibilang dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak kepada anak kita gitu. Dan yang kedua yaitu memperhatikan jam makan anak dan agar anak makan dengan teratur. Jadi untuk menjaga pola makan yaitu tentunya salah satunya dengan mengkonsumsi makanan dengan teratur dan tentunya porsi yang cukup. Dan yang ketiga yaitu mengajak anak olahraga bersama ketika ada waktu senggang atau ketika liburan. Jadi sebagai usaha orang tua untuk tetap menjaga hubungan keluarga agar tetap harmonis. Ketika ada waktu senggang bisa digunakan untuk olahraga bersama, baik dengan istri ataupun anak, dan itu dapat sangat bermanfaat bagi keluarga tersebut dan dapat dijadikan suatu sarana untuk kita menjaga pola hidup sehat. Nah, setelah kita membahas mengenai berbagai kajian teori ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang sudah saya tanyakan kepada narasumber saya, dapat disimpulkan pada sebuah penelitian kali ini, yaitu budaya mengkonsumsi makanan yang bergizi ini sangat penting dikarenakan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi tubuh kita, seperti meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga imunitas tubuh, dan meningkatkan konsentrasi serta daya tahan tubuh. Namun apabila pemberian atau mengkonsumsi makanan yang bergizi ini tidak diterapkan, dapat menimbulkan masalah yang bisa dibilang dapat merugikan bagi tubuh kita, seperti menimbulkan masalah kesehatan atau sakit yaitu. Jadi kita sebagai masyarakat harus tetap menjaga pola hidup sehat dan tentunya tetap menjaga pola makan kita dengan tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam webinar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.